problemnya terkait regulasi sebenarnya. Regulasi. Karena kalau saya sampaikan gerakan kita, itu semua setuju. Kita bebas aja kalau untuk follow kemana, itu sebenarnya nanti setelah ini saya follow semua juga masalah. Itu sebenarnya nggak menunjukkan apa-apa. Saya melihat begitu banyak problematika yang menghalangi kita menuju Indonesia Emas itu. Tapi sebenarnya kalau kita bekerja keras dengan memanfaatkan bonus demografi kita, itu bisa kita kejar. Insya Allah terpilih wali kota kita bincang lagi, Prof. Insya Allah. Amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu. Alhamdulillah kita udah memasuki episode ke-56 dan episode kali ini terasa spesial karena Bes merupakan suatu kehormatan ya. Narasumber kita yang satu ini luar biasa juga, host podcast juga di Endorfin. Dan beliau ini, Bes mau ngejelasinnya mau dari mana, bingung sahabat dakwah Muhammadiyah. Kita mulai dari yang pertama. Beliau itu merupakan guru besar termuda salah satu di Indonesia, Profesor. Wajahnya mungkin sudah banyak terpampang di kota Medan. Sayang anak juga, bela-belain nemenin anaknya nonton NCT Dream. Dan ayah nelayan kota Medan, waduh banyak banget. Mendapatkan gelar bangsawan Datuk Cendekia, mendapatkan penghargaan di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan insya Allah beliau mencalonkan diri menjadi wali kota Medan. Siapa lagi kalau bukan Profesor Datuk Cendekia, Dr. Rida Darmajaya, spesialis bedah saraf. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mas Wes. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, sehat. Gemetar. Sehat. Masyaallah. Sehat, sahabat dakwah Muhammadiyah, luar biasa hari ini ketemu dengan Mas Besnya nih. Gimana nih, Prof, kegiatannya ke belakang ini apa aja nih kira-kira? Ya, hari-hari ini sebagai profesi tentu tetap sebagai dokter bedah saraf. Saya masih melakukan tindakan-tindakan operasi seperti biasa ya. Kerja-kerja memang yang pelayanan masyarakat yang dilakukan di rumah sakit. Kemudian di luar itu dalam perjalanan kita untuk juga memberikan pengabdian kepada masyarakat ya, dengan gerakan yang udah pernah kita launch sekitar hampir 2 tahun ya sekarang, gerakan Gadget Sehat Indonesia. Ya, kita terus untuk menyuarakannya ke masyarakat, kepedulian kita terhadap bahaya yang mengancam generasi kita ya. Kemudian di luar itu kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya. Gitu. Baik, Prof. Tema kita hari ini adalah kapan melepas perban ketika sunat. Bukan. Tema kita hari ini adalah Medan butuh profesor. Masya Allah. tapi Prof, izin Prof, di momen spesial ini Bes mau minta maaf sebelumnya, Prof. Kadang Bes naik motor lewat ya kan, lihat baliho Prof, Medan butuh profesor. Apa iya? Dalam hati nih. Terus lewat lagi, Medan butuh profesor, Medan butuh lapangan kerja. Kadang gitu, Prof. Tapi ketika Bes melihat profil Prof, udah follow juga, udah melihat semua kegiatan, ternyata Masya Allah, wajarlah kota Medan butuh Profesor Rida Darmajaya. Masya Allah. Tapi ini, Prof, ini yang menarik nih, gerakan Profesor terkait dengan gerakan Gadget Sehat Indonesia. Nah, itu boleh dijelaskan, seperti apa gerakan itu? Ya, gerakan Gadget Sehat itu dasar keilmuannya itu ada. Jadi dasar keilmuannya itu sebagai keilmuan dari sisi bedah saraf ya, saya sendiri. Karena kita di akhir tahun 2022 itu mendapati banyak sekali kasus-kasus gejala awal dari saraf terjepit leher. Saraf terjepit leher ya. Itu gejalanya tegang di leher, berat di pundak, ya, kepalanya suka pusing, tangannya kesemutan, gampang capek. Nah, kalau itu terjadi di usia-usia 45 tahun, 50 tahun ke atas, it's normally happen gitu. Ya, sesuatu yang
bisa terjadi memang karena ada proses penuaan, proses degeneratif. Tapi kalau itu dirasakan di usia-usia 17 tahun, anak-anak SMA, SMP, bahkan kalau SD, itu tentu masalah. Karena itu nggak normal terjadi. Sehingga kalau dia umurnya mungkin 17 tahun, anak SMA tadi, tapi pada hakikatnya tulang belakangnya udah berumur 50 tahun. 50 tahun ya. Jadi sudah mengalami proses penuaan lebih dari 30 tahun. Nah, kita melakukan telaah. Apa nih? Kenapa bisa seperti ini? Ternyata nggak sulit untuk menemukan informasinya bahwa problem ini terjadi disebabkan karena penggunaan gadget yang tidak sehat. Nah, itu sebagai sebuah teori keilmuannya dari situ. Dasar keilmuannya ya. Iya. Nah, bergeraknya itu ketika ini kita bicarakan di teman-teman masjid. Tadi dengan berbagai latar belakang yang Bes sampaikan, profesor dan sebagainya, tapi saya juga orang-orang yang aktivitas kesehariannya itu berhubungan dengan masjid. Saya ketua BKM di Masjid Siti Aminah. Jadi kita diskusi juga dengan beberapa teman dari organisasi masjid yang lain, terus akhirnya kayaknya kita perlu buat gerakan nih. Gerakan ya. Nah, makanya lahirlah gerakan gadget sehat itu. Kenapa orang-orang masjid khawatir terhadap itu? Dasarnya itu surah An-Nisa ayat 9 sebenarnya. Jadi gerakannya dari situ. Wal yasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, jadi dan hendaklah takut kepada Allah bagi mereka yang sekiranya meninggalkan dzurriatan di'afan, keturunan yang lemah. Yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Jadi dzurriatan di'afan itu apa gitu? Seringkali kita menafsirkannya lemah akhlak, lemah akidahnya, lemah ekonominya gitu ya. Tapi ini nggak tertutup dengan lemah fisiknya. Nah, gadget bisa membuat itu. Dan setelah tadi kan lemah fisik tuh, kalau dia mengalami gangguan saraf terjepit tadi. Tapi ternyata setelah kita masuk lebih jauh ke lapangan, ke masyarakat, ya bisa menyebabkan kesemuanya. Lemah fisik jelas yang kita awali dari situ, lemah akhlaknya jelas, lemah akidahnya bisa, ya, lemah akalnya bisa, dan lemah ekonominya bisa. Jadi semuanya bisa terlibat gitu. Jadi kalau untuk gerakan ini sendiri udah bergerak dari tahun berapa, Pak? Kita awali di akhir tahun 2022 itu, Desember 2022 kita mulai gerak. Tapi kemudian kita baru mulai menstrukturkannya, membuat itu dalam satu bentuk perkumpulan itu sekitar setahun yang lalu mungkin. Setahun yang lalu ya. Ini kan gerakan gadget sehat Indonesia. Itu ke daerah-daerah mana aja? Awalnya memang kita fokus di Medan. Tapi karena permintaannya itu melalui media sosial kita cukup banyak ya. Jadi ya ada permintaan-permintaan yang selalunya kita tolak karena jauh. Mulai kita putuskan waktu itu kita roadshow. Itu di bulan 11 tahun lalu, bulan 10 akhir. Kita putuskan ya udah kita buat roadshow aja. Nah, kita roadshow dari mulai Aceh, Sumatera Barat, ya Padang gitu ya, kemudian Riau, Pekanbaru, terus ke Jambi, ke Banten, DKI, semua, terus Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai kita ke Makassar. Sampai Makassar kita udah ngos-ngosan gitu. Akhirnya kita putusin tuh balik dulu. Jadi sempat sampai di situ. Gitu. Dan problematika ini terjadi di semua tempat. Hampir sama problem. Di Indonesia ya. Makanya bermasalahnya jadi nasional memang sebenarnya. Ya. Tapi kalau sepanjang dari perjalanan Prof dalam menggerakkan gadget sehat Indonesia ini untuk generasi Z, generasi muda ini, permasalahannya di mana sih? Apakah penggunaan gadget yang terlalu berlebihan atau cara penggunaannya atau yang lainnya? Ya, pada hakikatnya problemnya terkait regulasi sebenarnya. Regulasi. Karena kalau saya sampaikan gerakan kita, itu semua setuju. Jadi mulai dari awam sampai orang-orang yang intelektualitasnya tinggi, dunia kampus, itu semua menerima ini. Cuma
begitu kita masuk ke masyarakat, kita kan nggak punya kekuatan untuk membuat regulasinya. Kita bisa mengusulkan Mengusulkan saja. dan nggak ada eksekusinya gitu. Jadi kita masih berupa himbauan. Oke. Nah, tapi kalau ada regulasi yang mengatur, misalnya untuk menjaga ini maka kita pastikan anak-anak sekolah itu seperti apa. Jadi masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, penggunaan gadgetnya itu dipersilakan, tapi dalam pengawasan di sekolah misalnya. Oke. Jadi dia bisa diangkat secara positif. Jadi misalnya menyangkut tentang keilmuan, misalnya anak-anak yang suka dengan pembuatan drone misalnya seperti itu, atau penggunaan drone atau yang seperti itu, robotik misalnya, itu bisa belajar kan dari gadgetnya, Dari gadget ya. sesuatu yang sifatnya upskilling dari kemampuan dia. Nah itu bagus. Tapi kalau itu tidak diawasi dengan baik, mereka justru ngejarnya ke hiburan-hiburan yang akhirnya membuang waktu percuma, bahkan memberi dampak yang negatif gitu. Iya. Memang aturannya harus ada. Jadi kemudian kalau aturannya ada, maka batasan itu menjadi lebih nyaman gitu. Kita bisa lakukan dengan bagaimana memanfaatkan itu dari sisi positif. Karena tujuan gerakan ini bukan untuk meniadakan penggunaan gadget. Kita bukan anti gadget nih. Jadi jangan salah, Bu. Salah paham ya. Tapi kita mau kita itu menggunakan gadgetnya, bukan gadgetnya menggunakan kita. Ya, karena kalau kita lihat aplikasi itu, pada hakikatnya itu kan bisnis atensi. Ada beberapa orang mengatakan seperti itu. Ya, kalau best misalnya buka aplikasi, YouTube misalnya seperti itu. Kalau udah tahu apa yang dicari, langsung ke pencarian, waktunya jadi lebih singkat. Buka langsung pencariannya apa, tentang apa, langsung bisa buat di situ. Atau best misalnya mau belajar menjadi host yang baik, gitu misalnya apa. Nah, buat di situ. Mungkin akan keluar siapa host talk show terbaik di dunia. Kita bisa belajar dari apa yang dia lakukan. Bagaimana misalnya ice breakingnya, saya nggak tahu, tapi best mungkin lebih tahu. Tapi kita bisa belajar. Tapi kalau kita nggak tahu, buka aplikasi, begitu kita lihat, sepertinya semuanya itu penting. Jadi kita nontonin semua. Semua ditontonnya. Akhirnya apa? Kayaknya baru azan zuhur, kok ini udah kayak mau masuk waktu maghrib gitu. Jadi kita nggak sadar bahwa waktu itu habis begitu aja. Dan hal-hal lain yang bisa terjadi di situ. Jadi harus ada regulasi yang mengatur itu, sehingga itu membuat kita bisa menggunakan gadgetnya, bukan gadgetnya menggunakan kita. Jadi sejauh ini masih himbauan saja ya. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Tapi insya Allah kalau terpilih, regulasi itu bisa di... Paling nggak kita buat Kota Medan ini sebagai prototipe dulu ya. Jadi buat ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dicontoh untuk daerah-daerah lain. Medan sehat, Medan pintar, Medan sejahtera. Masya Allah. Baik, Prof. Terkait gadget sehat Indonesia ini, tanggapan dari masyarakat. Apalagi kalau biasa lihat kan, Prof turun ke masjid-masjid, ke anak muda, ke ibu-ibu juga. Itu bagaimana respon dari mereka? Selalunya hampir bisa dikatakan 90% merespon dengan sangat positif ya. Di luar itu ada yang mempertanyakan. Jadi bagaimana kita menghadapi kondisi hari ini yang memang gadget itu udah menjadi bagian dari hidup anak-anak kita. Di situ yang bisa kita jelaskan sebenarnya. Dan memang kita nggak berusaha untuk melawan itu. Contoh misalnya, kita sebenarnya ke depan ini masuk lebih dalam ke anak-anak muda tadi. Misalnya, bagaimana pola penggunaan prinsip gadget sehat dalam game online misalnya. Nah, jadi prinsip-prinsip perilaku gadget sehat itu. Jadi posisinya seperti apa dalam menggunakan gadget, kemudian durasi waktunya seperti apa, dan setelah selesai melakukan satu permainan game online-nya, satu game misalnya, itu
break dulu, terus apa yang harus dilakukan dalam break itu bisa kita lakukan. Jadi kita berencana untuk mengadakan itu, tapi memang sampai hari ini kita masih belum melaksanakannya karena memang kesibukan kita yang cukup padat akhir-akhir ini. Oke, Bro. Ternyata sahabat dakwah Muhammadiyah terpampang jelas ya bagaimana gerakan gadget sehat Indonesia. Nah, terkait dengan Medan butuh profesor, Prof. Rida Darmajaya mencalonkan diri menjadi wali kota. Kalau di berita-berita katanya ada terciduk di partai PKS lah, PAN, Demokrat, tapi bisa lihat di Instagramnya follow Nasdem nih. Tahan dulu, jangan dijawab. Kita break sejenak ya, Prof ya. Baik. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu. Pastikan kamu tetap stay tune di Muhammadiyah Sumut Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita juga. Dan jangan di-skip iklannya. Jim Rohn pernah berkata, jika kamu ingin menjadi pemimpin yang menarik orang-orang berkualitas, kuncinya adalah menjadi pribadi yang berkualitas. Masya Prof. Rida, kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Masya Allah. Kita break sejenak. Luar biasa, insya Allah. Saya yakin sekali Allah akan membalas apa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh abang-abang saya beserta dari UBKM Medan Utara beserta muslimat. Saya merasa sangat terhormat bisa diterima oleh bapak-bapak di sini. Saya melihat bagaimana begitu banyak anak-anak, tapi anak-anaknya yang saya lihat rambutnya agak pirang-pirang, Bu. Bukan hanya karena air asin, Bu, tapi dia perlu lebih banyak makanan-makanan yang bergizi. Bukan stunting, tapi kita perlu kasih mereka makanan-makanan yang bergizi. Tadi luar biasa yang dikatakan Ustaz Irfan Maulana, bahwa kami selalu menyemangati anak-anak di sini untuk sekolah. Ternyuh sekali, terketuk sekali kita. Bagaimana kita bisa membuat perubahan agar lebih banyak lagi generasi-generasi muda dari sini yang bisa bersekolah. Nah, untuk bisa bersekolah tentu anaknya juga harus sehat. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, kembali lagi dalam program podcast Infomu. Tadi kita udah break sejenak ya, berbincang-bincang dengan Profesor Rida Darmajaya, spesialis bedah saraf. Waduh. Kalau lihat ya, Prof, hobinya olahraga juga, badminton, vokalis juga loh, suaranya, waduh. Atas gaya asik. Emang pernah jadi vokalis, Prof? Waktu SMA. Waktu SMA. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah kalau dengar suara Prof kan berat serak-serak, lalu penyiar gitu, Prof. Tapi beliau ini merupakan pendiri grup dari Al-Fatih ya, Prof ya. Punya Radio Al-Fatih, Al-Fatih Freeze, Air Mineral juga. Jadi waduh, banyak sekali ya. Tapi terkait dengan tema kita, Prof, ini Medan butuh profesor. Apa sih yang membuat profesor ini ya kayak turun gunung kayaknya, harus mencalonkan diri menjadi wali kota, padahal udah ya secara mungkin kalau untuk ekonomi ya dokter spesialis bedah saraf, guru besar tetap di USU juga, Fakultas Kedokteran. Apalagi yang mau dikejar? Ya, kalau dilihat dari kita sebagai pribadi sih sebenarnya ya alhamdulillah ya, Allah udah kasih kita kehidupan yang alhamdulillah sangat nikmat lah gitu ya. Kita menikmati keberkahan yang Allah berikan gitu ya, penghasilan bagus, karir juga baik, anak-anak semua alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, tapi pada akhirnya kita perlu berpikir melihat kondisi kita hari ini. Saya melihat banyak hal yang sebenarnya membuat kita mampu berbuat lebih. Kita, Indonesia ini negara yang sangat kaya, sangat kaya, dan orangnya juga, manusianya itu ya punya perilaku yang sebenarnya pekerja keras. Tidak benar kalau dikatakan orang Indonesia itu pemalas. Jadi orangnya pekerja keras, kaya. Tapi kok kita tidak makmur gitu. Apa yang terjadi gitu?
sampai hari ini kita masih belum selesai untuk basic needs saja. Untuk memastikan ada nasi panas di meja makan setiap keluarga, itu kita belum selesai. Wah, itu kan problem banget ya. Untuk itu aja kita belum selesai. Belum lagi untuk memastikan kalau keluarganya sakit, mereka bisa berobat dengan baik. Belum lagi kalau memberikan anak mau sekolah, selesai. Negara bisa menyelesaikan itu. Basic needs seperti itu tuh belum selesai di kita. Di sebuah negara yang luar biasa kayanya, sumber dayanya, dan manusianya juga punya etik kerja yang juga bagian dari pekerja keras. Jadi, ada apa gitu? Nah, saya melihat ini kita harus memulai sesuatu. Kalau kita abai hari ini, mungkin ke depannya kita nggak punya kesempatan yang seperti hari ini. Ini pun beberapa teman-teman udah menyatakan, kita juga udah telat. Semuanya udah dikuasai oleh orang lain gitu, seperti itu. Nah, jadi paling tidak kita berbuat sesuatu. Syukur, insya Allah harapannya tentu kita bisa menyelamatkan generasi-generasi kita untuk menjadi generasi-generasi penerus yang bisa menjadi bagian dari Indonesia, katakan Indonesia emas. Kenapa saya sampai ngomongnya itu agak ragu katakan? Karena saya melihat begitu banyak problematika yang menghalangi kita menuju Indonesia emas itu. Tapi sebenarnya kalau kita bekerja keras dengan memanfaatkan bonus demografi kita, itu bisa kita kejar. Oke, Prof. Tapi Prof, awal mulanya itu dorongan keluarga kah untuk mencalonkan diri, atau dari masyarakat sendiri, atau memang keinginan Prof sendiri, Prof? Sendiri sih. Sendiri ya? Oke. Sejauh ini dukungan keluarga gimana nih, Prof? Apakah terkejut orang rumah nih, Prof? Ya, keluarga emang ya awalnya ya gimana kok begini gitu. Nah, tapi ya saya jelasin gitu kan, pada hakikatnya ini bukan buat kita lagi, tapi buat anak-anak, buat cucu kita. Nantinya kita berharap semoga kita bisa melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa kita bisa mewariskan negeri kita tercinta ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan mempersiapkan mereka sebagai generasi yang siap menerima warisan ini. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, ternyata ya bukan hanya permasalahan bedah saraf saja yang bisa beliau atasi, permasalahan Kota Medan, insya Allah, ya Prof ya. Masya Allah. Tapi Prof ini terkait mungkin mencalonkan diri menjadi wali kota, ini kayaknya kalau biasanya persaingannya luar biasa nih, Prof. Daftar yang udah mencalon aja kayaknya udah ada 8 orang gitu kira-kira. Seperti apa Prof melihat kontestasi politik untuk wali kota Medan tahun ini? Ya, kalau saya sih melihatnya sebenarnya baik-baik saja ya, karena memang tentu lebih banyak calon, masyarakat bisa memilih yang mana yang terbaik. Hari ini kita mencoba untuk bicara ke masyarakat untuk pilih dengan benar gitu. Ya, jangan kita memilih karena money politics. Kita lihat banyak yang menceritakan ke saya betapa barbarnya kemarin ketika pileg dan pilpres yang kemarin ya. Nah, tapi saya masih positif. Pasti ada orang-orang yang masih berpikir dengan cara berpikir yang normal, yang baik. Karena kalau kita berbicara dengan sistem money politics, maka yang terpilih itu bukan pemimpin terbaik, tapi yang terpilih mungkin penyuap terbaik. Dan kalau penyuap terbaik yang menang, tentu dia nggak berpikir bagaimana kalau masyarakat nggak makan, masyarakat mau sekolah anaknya, masyarakat mau berobat kalau dia sakit. Yang dia pikirkan bagaimana mengembalikan modal. Ya. Nah, sehingga kalau itu yang terjadi, waduh, kita akan makin terperosok sebagai bangsa. Jadi, kita bisa menyalahkan pemimpin kita hari ini. Tapi pada hakikatnya, pemimpin kita itu mencerminkan siapa rakyatnya. Dan saya mengajak orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi baik, intelektualitasnya baik, jangan diam gitu. Speak up gitu. Bicara. Oh, saya pasti nggak mau kalau dibayar 100-200 ribu untuk memilih seorang. Iya, tapi bukan itu. Sebagai orang yang punya ekonomi yang baik,
intelektualitasnya baik, jadi orang yang bicara untuk melarang orang lain melakukan itu. Jadi bukan sekedar dirinya yang menolak politik uang, tapi menjadi corong mercusuar yang meneriakkan, jangan lakukan politik uang atau jangan terima politik uang. Oke. Ya, itu. Baik, bahkan Bes sudah baca juga begitu artikel-artikel seorang akademisi UMSU, Bapak Soebul Ansor juga menjelaskan bahwa Prof. Rida ini memang udah layak untuk maju di, karena konsep beliau itu melakukan pendekatan ke masyarakat. Baru-baru ini juga kenelayan juga ya, Prof. Oh, ya. Sejauh ini apa sih permasalahan terbesar Kota Medan ini, Prof, menurut Prof? Ya, masing-masing daerah itu sebenarnya yang pertama kita pastikan basic needs-nya selesai. Kemudian pengentasan kemiskinannya gitu. Karena ujung-ujungnya lari ke sana. Gini ya, mungkin saya agak menarik ke profesi saya gitu. Sebagai dokter bedah saraf itu, kita menyelesaikan masalahnya itu roots-nya. Jadi akarnya. Jadi orang bisa bilang, aduh, tangan saya sulit digerakkan, kaki kanan saya juga, tangan kaki kanannya sulit digerakkan. Kita nggak lihat tangan kaki kanannya. Kita cari roots-nya. Itu arahnya di mana? Nah, kita bisa tahu tuh, kalau kaki kanan dan tangan kanan yang terganggu, maka kemungkinan otak sebelah kirinya yang terganggu. Maka kita harus lakukan foto, CT scan misalnya, otaknya. Kita lihat, apakah ada tumor di sana, apakah ada perdarahan di sana. Itunya yang kita atasi. Dengan kita atasi otak sebelah kirinya tadi, otak kirinya, maka tangan kanan dan kaki kanannya akan bisa bergerak dengan baik. Jadi kita melihat satu fenomena yang terjadi, kita potret, tapi kita cari roots-nya. Itu yang sekarang sering kita lupa gitu. Kita lihat misalnya waktu kita turun ke nelayan. Saya ketemu tuh anak-anak rambutnya pirang. Anak-anak rambutnya pirang tuh bukan anak gede ya. Anak beneran nih rambutnya pirang. Kalau anak gede rambutnya pirang mungkin dicat gitu. Tapi kalau anak-anak kecil yang rambutnya pirang, itu berarti dia kurang gizi. Bukan keturunan bule ya? Bukan keturunan bule. Dia kurang gizi. Nah, mungkin nggak stunting. Karena umurnya udah di atas 3 tahun. Tapi dia kurang gizi. Nah, apakah dengan memperbaiki gizinya, kasih makan dan sebagainya, itu selesai gitu? Kita harus tarik lagi. Kenapa dia sampai kurang gizi? Karena bapaknya nelayan nggak bisa melaut dengan baik, sehingga nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga dengan begitu kita bisa tahu. Dan apalagi fenomena yang terjadi, kalau seandainya kondisi ekonominya nggak baik seperti itu, keluarga ini tidak bisa dibiayakan oleh mata pencarian keluarganya, rusak ini struktur keluarganya. Kita pasti lihat di situ kakak si adik tadi itu mungkin udah sekolahnya nggak jelas. Kakak dari si kakak tadi mungkin pergaulannya nggak jelas. Mungkin si ibu juga udah nggak menaati prinsip-prinsip kekeluargaan. Keluarga itu jadi berantakan gitu. Anak yang paling kecilnya kurang gizi, yang nomor 2 berhenti sekolah, yang nomor 3 mungkin udah gimana pergaulannya, yang ibunya sendiri juga nggak bisa, nggak menghargai ayahnya sebagai kepala keluarga, karena harus ikut mencari nafkah, makan mungkin bisa penghasilan lebih besar. Bapaknya juga mungkin karena apatis, karena nggak bisa melaut dengan baik dan memberi penghasilan yang baik, juga akhirnya malas-malesan. Rusak ini. Satu keluarga ini rusak. Jadi kita nggak bisa melihat itu sebagai satu fenomena kecil. Harus potretnya komprehensif, dan kita tahu. Nah, gimana penyelesaiannya? Kita pastikan apa problem nelayan hari ini. Kita pastikan problemnya apa. Mereka problem dengan BBM bersubsidi yang harusnya bisa mereka dapatkan. Mereka problem dengan zona tangkapnya. Mereka punya kapal dengan mesin yang kecil, zona tangkapnya udah terbatas, tapi zona tangkap yang terbatas tadi dimasuki kapal-kapal bermesin besar, sehingga mereka kalah. Dan ketika sampai ke darat, ikan yang mereka bawa itu harganya jatuh. Karena ada pemain-pemain di proses itu. Nah, akibatnya apa? Ini membuat habis nih. Begitu mereka jual, harganya jatuh,
bisa untuk makan hari itu aja udah selesai. Udah alhamdulillah. Syukur ya. Nah, akibatnya apa? Nggak bisa nabung kan? Ada masa-masa di mana mereka nggak bisa ngelaut. Terus cari dananya kemana untuk hidup hari itu? Masuk ke pinjaman-pinjaman. Ya, rentenir. Mulai dari rentenir berotorisasi dan rentenir yang tidak terdaftar secara ini. Nah, masuk ke rentenir. Nah, kalau udah masuk ke rentenir, mulailah mereka hidup dalam kondisi seperti itu. Ini harus diselesaikan caranya gimana? Berdayakan nelayannya. Jadi begitu nelayan ini berdaya, punya kemampuan ekonomi yang baik, ini selesai semua nih. Selesai semua. Anak yang gizinya buruk tadi selesai, sekolah anaknya bisa lancar, anak yang paling besar mungkin nggak perlu begajulan lagi, ya, udah bisa kuliah kah atau melanjutkan kemana. Ibunya, istrinya menghormati ayahnya sebagai pencari nafkahnya. Si bapak juga punya wibawa di rumah tangga itu. Sehingga struktur keluarga tadi itu kembali normal. Nah, itu yang harus ada, yang harus dikembalikan. Kalau itu terjadi, insya Allah bisa ya. jauh lebih baik gitu. Insya Allah terpilih bisa diciptakan itu, Prof. Insya Allah. Siap. Insya Allah. Tagline yang Prof buat itu ya, Medan butuh profesor, itu bisa dibilang unik, ngejual atau apa ya? Mungkin bisa jelaskan sedikit, Prof? Ya itu tadi. Ada orang yang bilang, oh memang udah disurvei bahwa Medan butuh profesor. Sebenarnya profesor itu cara berpikirnya. Makanya saya bilang tadi, bahwa ini bukan sesuatu yang cara berpikirnya primitif gitu. Artinya primitif tuh lapar kasih makan. Dia nggak seperti itu. Jadi kita harus berpikir secara komprehensif. Karena kalau profesor itu seharusnya itu dia berpikirnya itu komprehensif. Dia melihat masalah itu secara keseluruhan. Sehingga dia tahu benang merah yang mana yang akhirnya ini bisa menyelesaikan. Itu kenapa tagline Medan butuh profesor. Dapat ya. Tapi nanti kalau jadi wali kota masih dokter, masih operasi, Prof? kita lihat kebutuhan masyarakat. Ini karena masalahnya kita ini luar biasa ya. Bayangkan ada mungkin ibu-ibu nande di kaki Gunung Sinabung yang ke Medan aja jarang. Tapi begitu dia datang ke Medan, belum masuk kota, langsung belok ke kanan, terus ke Kuala Namu. Terbang ke Pineng. Hanya untuk pemeriksaan kesehatan. Bayangin, dia nggak percaya berobat di Medan. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa ada problem kan, kepercayaan pada masyarakat. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, yang bisa kita potret apa? Bahwa ini ada masyarakat yang mampu membayar untuk satu pelayanan kesehatan yang sifatnya premier. Dan kita belum bisa menjawab itu. Kalau hari ini kita teriak-teriak, pemerintah teriak-teriak, kita kehilangan ratusan triliun karena orang-orang berobat ke luar negeri, effort kita apa? Medan ini gateway-nya loh, pintu gerbangnya. Kalau orang ke Pineng tuh belum duduk, udah turun tuh pesawat. Karena nggak sampai 25 menit ke Pineng. Nah, apa effort kita? Apa usaha kita? Best misalnya, rumah sakit umum daerah Kota Medan mana? Jarang juga saya searching. RSUD-nya itu Pirngadi. Ya. Bakhtiar Jafar yang di Labuhan. Kapan terakhir berobat ke Pirngadi? Wah, belum pernah sih, Prof. Nah, kenapa? Nah, itu seperti itu. Kalau ada Malik, itu rumah sakit vertikal. Dia punya kementerian. Nah, bagaimana kita itu terhadap pelayanan kesehatan di Kota Medan bukan hanya bicara sekedar UHC aja. UHC bagus, kita perkuat, tapi juga ada segmen yang harus dilayani nih. Segmen premier tadi. Kalau pemerintah kan punya dua tangan. Punya tangan kedinasan, punya tangan BUMD. Perusahaan daerah, BUMD. Nah, kalau seandainya kita membuat satu rumah sakit bertaraf internasional, milik pemerintah daerah, tentunya itu bisa memberikan profit yang luar biasa kepada masyarakatnya.
Ya, karena ada segmen di balik setiap masalah pasti ada peluang. Ada masalah pasien berobat ke luar negeri, berarti ada peluang, bahwa banyak orang-orang mampu yang perlu dilayani. Peluang kan? Ya. Nah, kita jawab ya. Arah politiknya, Prof. Mungkin ya, sedikit ini ya, karena ya mungkin ya kalau boleh dijawab nih ya kan, Prof kemarin udah mendaftar juga di PKS, PAN, Demokrat, tapi ya best lihat di Instagram follow Nasdem, kan? Kemana nih arah politiknya? Ya, sebenarnya saya kira itu kita bebas aja kalau untuk follow kemana itu sebenarnya. Nanti setelah ini saya follow semua juga masalah. Itu sebenarnya nggak menunjukkan apa-apa pada hakikatnya. Ya. Dan kita juga mendaftar ke banyak partai. Kita menjalin komunikasi. Karena kita hari ini intensif dengan teman-teman dari PKB, teman-teman dari PKS, juga PDI Perjuangan. Kita ini, karena pada hakikatnya kita mau bicara common ground-nya. Hari ini saya nggak tertarik untuk ngomongin binekanya. Kenapa? Karena bineka itu hakikatnya kan udah terjadi. Bes bisa milih nggak lahirnya dari suku Jawa atau suku Batak atau suku Bugis misalnya, kan nggak bisa. Bahkan Bes aja nggak bisa milih mau marganya Nasution, Lubis atau Siregar. Kan nggak bisa milih. Jadi kebinekaan itu udah selesai di situ. Itulah uniqueness-nya kita. Gitu. Itu indahnya kita. Walaupun bukan kita yang paling bineka di dunia ini. Banyak lagi yang ada negara lain yang lebih beraneka lagi. Bukan kita yang paling bineka, tapi kita punya bineka yang punya tunggal ika. Gitu. Saya mainnya tuh di tunggal ikanya. Karena bineka itu udah selesai. Karena kita lahir dengan beragam. Tapi tunggal ikanya. Bahwa ada common ground yang sama. Bahwa kita semua kalau lapar pasti pengen makan. Bahwa kalau anak kita sakit atau kita sakit, kita pengen berobat. Kalau anak mau sekolah, bisa sekolah. Itu common ground yang sama. Kita bicara di situ. Nggak peduli apa sukunya, apa latar belakang ideologi politiknya, itu pasti diinginkan, diharapkan. Nah, jadi kita berkomunikasi dengan banyak pihak. Ya memang pada hari ini memang sistem politiknya mengharuskan kita untuk memiliki berapa kursi, ya 20% dari jumlah anggota DPR di kota itu untuk bisa mengusung. Nah, makanya kita mencoba bicara dengan banyak partai. Pihak ya. Tapi berdasarkan salah satu polling, Prof, kandidat terkuat nih, Prof. Oh ya. Gimana nih, Prof? Tanggapannya? Ya, tentu saya mengucapkan terima kasih pada masyarakat yang memilih di polling tadi ya. Dan kita berharap kita bisa bekerja sama dan bukan hanya sekedar untuk ikut pilkada dan memenangkan pilkada, tapi lebih dari itu kita bekerja bersama-sama, bergerak bersama-sama, membuat kehidupan yang lebih baik untuk kota kita yang tercinta ini. Oke. Prof, tadi kita juga sempat berbincang sedikit lagi mungkin terkait kedekatan Prof dengan Muhammadiyah mungkin. Ya. Ya kan? Mungkin boleh cerita sedikit, Prof. Ya, Muhammadiyah ini sebuah organisasi yang luar biasa kalau menurut saya, karena mulai dari pendirinya, saya belajar banyak dengan bagaimana sikap beliau gitu menghadapi permasalahan ketika mulai mendirikan ya perkumpulan Muhammadiyah, mulai dari gerakan-gerakan yang dilakukan. Itu saya belajar banyak dari beliau bagaimana sebuah idealisme yang dibangun dan betul-betul mengedepankan satu nilai-nilai. Nah, itu sulit hari ini kita lihat values itu. Ya, nilai-nilai itu bisa dijaga dalam satu idealisme ketokohan seseorang. Itu satu. Yang kedua, sebagai organisasi, saya kira Muhammadiyah ini organisasi sosial keagamaan yang terbesar di seluruh dunia. Kita bisa bandingkan, mungkin Bes nanti boleh searching juga. Ada satu perusahaan rumah sakit, saya katakan perusahaan aja, rumah sakit
yang dia chain gitu, berhubungan di seluruh dunia. Namanya Columbia. Nah, Columbia ini dari mana? Columbia ini dari Amerika. Nah, dia didirikan oleh seorang suster. Nah, seorang suster di Amerika Serikat yang ketika itu membela masyarakat Italia yang menjadi pendatang di sana. Pada saat itu menjadi second class. Nah, mereka membangun masyarakat ini, ya, jadi dari Katolik, dan mereka membangunnya, membuat rumah sakit yang besar dan akhirnya berkembang ke seluruh dunia. Tapi Muhammadiyah bisa lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu. Dan potensinya untuk dikembangkan lagi juga lebih besar. Nah, jadi saya pikir kita sebagai bangsa itu harus bangga bahwa kita punya organisasi seperti Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bukan sekedar bicara kelompok, tapi Muhammadiyah itu harus menjadi bagian dari aset bangsa Indonesia yang membuat kita bangga sebagai bangsa. Luar biasa sekali, sahabat dakwah Muhammadiyah. Seperti perbincangan AB Mukti lah waktu Pilpres dulu ya kan kemarin. Seandainya terpilih wali kota, ada nggak ruang untuk Muhammadiyah, Prof? Kita tentu memberi ruang buat semuanya, Bes. Oke, Prof. Perbincangan yang sangat luar biasa ya di hari ini. Mungkin di akhir segmen kita mungkin pesan-pesan deh kepada Gen Z, sahabat dakwah Muhammadiyah. Apa saja yang ingin Prof sampaikan? Silakan, Prof. Ya, buat Gen Z, ya, saya tentu sangat mengharapkan bahwa hari ini Ananda-Ananda adalah orang-orang yang diharapkan oleh negeri kita yang tercinta ini. Sangat diharapkan. Dan jangan pernah putus asa. Seburuk apapun kondisi kita hari ini, seburuk apapun masa lalu kita, pada hakikatnya itu nggak ada hubungannya dengan masa depan kita. Karena masa depan kita itu masih putih, masih bersih. Kita bebas menulis tulisan indah di situ, melukis lukisan indah di situ, tanpa pengaruh masa lalu kita. Jadi buat generasi-generasi Indonesia, tetap positif, tetap semangat, tetap optimis terhadap masa depannya. Lakukan sesuatu, apa aja hari ini, untuk berbuat yang positif dalam kehidupan kita. Dan kita berharap Allah bisa bantu kita untuk memberikan jalan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Saya kira buat sahabat dakwah Muhammadiyah terus berkiprah, menjangkau lebih banyak masyarakat, menjangkau lebih banyak bidang lagi, dan saya yakin Muhammadiyah akan melahirkan prestasi-prestasi orang-orang terbaik untuk menjadi orang-orang yang akan membangun bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Saya kira insya Allah Allah berkahi kita semua. Amin. Baik. Terima kasih Prof Rida atas kehadirannya berkunjung di podcast Infomu berbincang-bincang di sini, Prof. Terima kasih, Bes. Ya, terima kasih banyak. Insya Allah terpilih wali kota kita bincang lagi, Prof. Amin. Dan sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan Bes bersama Profesor Dr. Rida Darmajaya, spesialis bedah syaraf. Banyak sekali perbincangan yang sangat luar biasa sudah kita dapatkan ya di perbincangan kali ini. Insya Allah di tanggal 27 November yang akan datang, pilihlah pemimpin untuk Kota Medan yang berkualitas, dan salah satunya Prof Rida terbukti dengan kualitasnya. Insya Allah kalau terpilih, beliau amanah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dan jadi jangan lupa gunakan hak suara Anda, karena suara Anda menentukan masa depan Anda. Sekali lagi terima kasih Prof Rida sudah berkunjung di sini. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Sukses terus untuk gerakan gadget sehat Indonesianya dan gerakan-gerakan lainnya. Insya Allah. Sehat selalu ya, Prof ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan Bes bersama Profesor Datuk Cendekia Dr. Rida Darmajaya, spesialis bedah syaraf. Ingat, tanggal 27 November gunakan hak suara Anda. Fu Chan Yuan pernah berkata, 3 kunci kepemimpinan, 3 kunci pemimpinan, yaitu rendah hati, keberanian, dan satu lagi adalah
kejelasan. Kita sudah memberikan paparan jelas bagaimana visi misi beliau untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wali kota Medan 2024-2029. Sisanya diserahkan kepada suara Anda. Jangan lupa untuk gunakan hak suaranya di Tolak pilkada. politik uang. Tolak politik uang. Beliau anti cukong. Itu dia. Ya, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita Muhammadiyah Sumut Channel juga. Dan untuk Prof Rida juga ada YouTube channelnya, Profesor Dr. Rida Dharmajaya. Ada podcast Endorfin ya Prof ya? Ya. Keren banget tuh podcastnya. Insyaallah. Oke, kini saatnya saya Bes Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.